Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnari. Kita lanjutkan ikhwatal Islam dari kitab Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami, Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami, atau dalam buku antum Ensiklopedi Islam Kafah. Kita lanjutkan pada Fiqhut Tauhid. Kemarin sudah kita awali pembahasan tentang apa? Tauhid. Dibagi menjadi berapa, ikhwan? 3. Yang pertama apa? Rububiyah. Yang kedua uluhiyah. Yang ketiga al-asma was sifat. Sekarang fiqh tauhid. Fadal. Macam-macam tauhid. Ya. Berikutnya fiqh tauhid. Baik, silakan. Ya benar, macam tadi sudah jelas. Afwan. Ini mana yang antum baca? Sudah. Baik, saya. Macam-macam tauhid. 1. Tauhid yang disuruhkan oleh para rasul dan termaktub di dalam kitab-kitab suci dapat dibedakan menjadi 2 macam. A. Tauhid dalam tataran pengetahuan, makrifat dan penetapan, isbat. Ini disebut dengan tauhid rububiyah wal asma wa sifat, yakni mengesahkan Allah dalam hal nama, sifat dan tindakannya. Tayyib, yakfi. Ikhwati rahimani wa Allah. Allahu jalla jalalah wahidun la syarika lahu, ahadun la mathila lahu fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi
lahul mulku wal khalqu wal amru wahdah la syarikalah. Saya tambahkan sedikit bahwa Allah Jalla Jalalah dalam keyakinan kita Ia tunggal, Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Allah itu tunggal, tidak ada yang serupa dengannya dari sisi zatnya maupun nama dan juga sifat atau perbuatannya. Allah lah yang menguasai, Ia merupakan Raja. Allah lah yang menciptakan, maka Ia Sang Maha Pencipta. Milik Allah segala perkara yang ada di dunia, di alam semesta. Tidak ada yang bisa mampu menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal maliku wa kullu ma siwahu mamlukun lah. Ingat ya ikhwah, Dia Allah Ta'ala Raja yang menguasai semua kerajaan yang ada. Selain Allah itu dikuasai oleh Allah. Huwar Rabb. Karena itu Allah disebut dengan apa? Rabbun. Ar-Rabbu. Wa kullu ma siwahu abdun lah. Semua selain Allah Ta'ala disebut dengan apa? Abdun, hamba. Wa huwal khaliq. Dia disebut dengan Al-Khaliq. Wa kullu ma siwahu makhluqun. Kalau Allah disebut dengan Al-Khaliq, maka selain Allah dinamakan makhluk. Allah katakan di dalam surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Saya ulang, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Fa inna ma yassarnahu bilisanika litubsira bihil muttaqina wa tundira bi qauma. Ini sepertinya terjemahannya keliru. Mungkin yang dimaksud oleh penulis adalah firman Allah yang menyebutkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ini yang dimaksud, untuk menunjukkan bahwa Allah itu ahad, Allah Esa. Lalu antum lihat dalam buku antum ada beberapa macam tauhid. Poin yang pertama beliau berkata, tauhid yang diserukan oleh para rasul dan termaksud dalam kitab-kitab suci, jika kita fahami dengan baik, itu terbagi menjadi dua macam. Jadi saya ulangi, tauhid yang diserukan oleh para rasul maksudnya adalah semua para rasul itu seruannya sama. Apa itu? Tauhid. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya dinuhum wahid. Agama para nabi itu satu. Agama apa ya? Tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani budullaha wajtanibun taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang utusan. Tugas mereka sama, menyeru dengan mengatakan sembahlah oleh kalian Allah. Apa ini ikhwan? Tauhid. Dan jauhilah oleh kalian taghut, yaitu tiap-tiap orang yang menghalangi manusia dari beribadah kepada Allah saja. Maka dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan tauhidul ma'rifat atau tauhidul isbat. Tauhidul ma'rifat atau tauhidul isbat.
Ingat, ma'rifat dalam pengertian ahlus sunnah tidak sama dengan anggapan sebagian orang-orang ahlul firaq wal hawa. Mereka mengartikan makna ahlul ma'rifat atau tauhid ma'rifat itu maknanya adalah al-khulul, menyatunya Rabb dengan apa? Abdun, hamba. Bukan itu. Disebut dengan ini juga disebut dengan tauhid rububiyah. Jadi tauhidul ma'rifat disebut dengan tauhid rububiyah. Maksudnya kullul insan ya'rifu annallaha huwar rabb. Semua manusia di alam semesta ini mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Tidak terkecuali hatta musyrikun, hatta al-musyrikin, walaupun seorang musyrik, orang-orang musyrik, mereka mengakui bahwasannya Allah adalah Rabb. May yarzuqukum minas sama'i wal ard. Kalau mereka ditanya siapakah yang memberimu rezeki dari langit dan bumi, sayaquluna Allah. Mereka menjawab apa? Allah. Kemudian juga disebut dengan tauhidul asma was sifat. Tauhidul isbat itu maknanya tauhid al asma was sifat. Apa maksudnya? Isbatun lillahi ta'ala lahul asmaul husna. Menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah punya nama-nama. Berapa nama Allah? Kemarin sudah kita jelaskan. Berapa nama Allah, ikhwan? Hah? Iya. Allah yang mengetahui jumlahnya. Yang kita diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setidaknya kita mengetahui berapa? Yang Nabi mengatakan inna lillahi tis'un wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengamalkan, siapa yang menghafal dan mengamalkannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan yang dimaksud dengan tauhidul isbat juga adalah al-isbat anna lillahi sifatun yaliku bijalalih. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat layak dan pantas untuk Allah. Seandainya nama dari sebuah sifat itu sama dengan apa yang ada pada makhluk, bukan berarti hakikatnya sama. Misalnya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Surah apa ya, ikhwan? Ar-Rahman. Semua yang ada di atas permukaan alam semesta ini akan sirna dan tetap kekal adalah wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram. Berarti Allah punya apa? Ini namanya sifat. Perlu kita pahami dalam bahasa Arab arti sifat tidak seperti dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia sifat itu artinya apa? Karakter, iya toh? Sifat itu karakter, marah, kemudian apa namanya? Sabar, itu namanya sifat. Dalam bahasa Arab makna sifat itu luas. Antum pernah mendengar kitab yang diberi judul Sifat Salat Nabi, sifat wudu? Apa artinya sifat? Di situ apa artinya sifat? Tata cara. Maka dalam bahasa Arab sifat itu memiliki cakupan makna yang luas. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sayakunu fi akhir zamani, akan datang di akhir zaman nanti, min ummati yaqra'un al-Qur'an la yuzawiju hanajirahum yamrukuna minad din kama yamruku, wa fi riwayah yakhrujuna minad din kama yamruku sam minar ramiyah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Akan datang di akhir zaman nanti sekelompok manusia dari kalangan umatku pandai membaca Quran tapi tidak melewati, apa artinya? Tidak bisa memahami maknanya. Kalau toh dia membacanya salah faham dengannya.
Lepas dari agama ini seperti lepasnya anak panah dari busur yang tidak mengenai sasarannya. Lalu kata para sahabat, qila lahu, dikatakan kepada Nabi, sif lana ya Rasulullah. Sif lana ya Rasulullah, tolong sifatkan buat kami. Maksudnya sahabat ini bertanya, bentuk tubuhnya kayak apa sih? Kulitnya warnanya apa? Cara bicaranya bagaimana? Itu namanya sifat. Maka Nabi mengatakan, melihat suatu kaum berbicara seperti kalian berbicara, kulitnya sama seperti kalian, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti ini menunjukkan bahwa sifat jangan sekedar diartikan maknanya karakter. Sehingga kalau disebutkan bahwa Allah punya wajah, wajah itu sifat. Dan Allah benar-benar punya wajah, yaliku bijalalihi, sesuai dengan kemuliaan yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita kaum muslimin mengakui Allah itu mendengar, sahih? Allah itu melihat, sahih? Had dalil. Siapa yang bisa menunjukkan dalilnya? Angkat tangan. Ya, tafadhal. Irfa' shaut karir maratan ukhra. Wa huwa as-sami'ul alim. Min qabl laisa kamitslihi syai'. Wa huwa as-sami'ul alim. Allah mengatakan bahwa Allah itu tidak akan serupa dengan sesuatu apapun, dan Allah itu Maha mendengar dan Dia Maha. Antum tasmaun? Hal ladaikumus sama'? Anda bisa mendengar? Anda punya pendengaran ya kawan? Nah, Allah punya pendengaran tidak? Sama-sama disebut dengan apa? Mendengar. Sama tidak pendengaran Allah dengan pendengaran kita? Tidak sama. Tapi namanya sama-sama apa? Antum tubsirun? Anda melihat? Hal ladaikum basar? Anda bisa melihat? Allah bisa melihat. Sama enggak penglihatan Allah dengan kita? Pendengaran Allah ada, penglihatan Allah ada, kita juga mendengar dan melihat, tapi tidak akan sama antara pendengaran dan penglihatannya Allah dengan pendengaran dan penglihatan kita. Ini menunjukkan laisa kamitslihi. Maka tidak perlu ragu kita mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla lahul wajh. Dia memiliki apa? Wajah. Allah punya wajah. Tapi wajah Allah tidak mungkin sama dengan wajahnya makhluknya. Bahkan Allah mengatakan Allah punya tangan, bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Allah punya, bahkan kedua tangannya Allah itu terbentang, ia berinfak bagaimanapun ia mau kehendaki berinfak. Allah punya tangan. Sama kita juga punya, tapi tidak sama tangan kita dengan tangannya Allah. Sama-sama namanya apa, kawan? Sebagian kaum muslimin menolak ini. Lalu mereka mengatakan bahwa yang disebut dengan wajah itu bukan arti yang hakikatnya wajah. Mereka menganggap ini perlu ditakwil. Apa ditakwil? Diterjemahkan atau diartikan atau ditafsirkan tidak sesuai zahir ayat. Lalu mereka berkata, ammal wajhu lillahi sawabun minallah. Yang disebut dengan wajah di sana adalah pahala yang datang dari Allah. Ada tafsir yukhalifu sunnah. Penafsiran seperti ini menyelisih sunnah. Sebab ketika Nabi SAW membaca ayat ini, sahabat juga membacanya, tidak satu pun di antara mereka mengartikan wajah dengan apa? Pahala. Mereka mengartikan tangan dengan apa? Kekuatan. Padahal tidak satu pun dari kalangan para sahabat, bahkan Nabi, menafsirkan arti tangan dengan apa? Kekuatan. Tidak. Atau misalnya Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, inna rabbana yanzilu ila sama'id dunya fi kulli sulusil akhir minal lail. Sungguh Rabb kita senantiasa turun ke langit dunia di tiap sepertiga malam yang lain. Apa berarti sifatnya, Ikhwan? Allah punya sifat apa? Turun. Kemana turunnya?
Langit dunia. Antum punya sifat turun tidak? Tadi ke masjid ini naik atau turun? Nanti antum pulangnya naik atau turun? Nah, sama-sama apa namanya? Tapi kita yakin tidak mungkin sama cara turunnya Allah dengan cara turunnya siapa? Makhluk. Sebagian orang menafsirkan arti turunnya Allah itu yang turun adalah apa? Rahmatnya. Menurut mereka Allah enggak turun. Tapi anehnya orang yang seperti ini yang mengatakan bahwa Allah itu tidak turun, Allah tetap di atas sana, mereka punya keyakinan yang lain. Apa keyakinannya? Allah ada di mana? Nah, ana mau tanya sama antum, benar tidak ini? Boleh berdalil Pak, nggak apa-apa, karena kita sama-sama belajar. Bagi yang berpendapat benar boleh angkat tangan dan sebutkan dalilnya. Siapa yang kira-kira punya pendapat bahwa Allah di mana-mana? Jangan malu-malu Pak, nanti sampai di rumah antum bilang Abdurrahman keliru itu. Tayyib, nggak apa-apa ya kawan, ayo. Siapa Pak? Silakan. Ada? Nggak ada. Kalau begitu Allah di mana? Hah? Di arsy? Allah berada di atas arsy? Had dalil. Mana dalilnya? Ayo angkat tangan, ayo angkat tangan. Siapa yang bisa? Jangan malu lah ya kawan. Antum pakai dalil ini ya. Saya yakin antum pakai dalil ini nih. Al haya kulluhu khair. Rasa malu itu semuanya mengandung, berarti antum malu-malu ini kan ya. Jangan malu-malu. Ayo kawan, angkat tangan. Apa dalilnya? Akhi Hidayat mana akhi Hidayat? Oh, antum di depan ana. Ayo ya akhi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surat apa ini kawan? Toha. Ayat berapa? 5. Maka ayat ini menjelaskan bahwa Allah yaitu Ar-Rahman. Berada di mana dia? Ars, bersemayam. Allah bersemayam di atas ars. Ars itu di mana? Ars itu di mana? Di atas langit. Saya mau sampaikan kepada antum. Misalnya ada subhat berkata demikian. Subhat terlempar kepada antum. Oh enggak Ustaz, saya meyakini Allah itu tidak di langit. Allah itu bersama dengan kita. Dalilnya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang. Maka Ustaz, saya yakin karena banyak orang sabar di muka bumi ini, maka Allah ada di mana-mana. Apa bantahan antum? Siapa yang bisa? Ayo Bapak, tolong saya diajari. Gak apa-apa ya kawan, antum santai saja, jangan tegang-tegang. Siapa yang bisa? Ana kasih buku dzikir pagi dan petang, ada di mobil. Nanti insya Allah selesai ini saya kasih. Siapa yang bisa? Ayolah ya kawan. Antum? Silakan. Alasannya apa? Nah, Tayyib, mungkin ada yang bisa menyempurnakan? Barakallahu fiik. Kurang tepat. Siapa yang bisa? Antum, Abu Abdillah, Masya Allah. Ayo Abu Abdillah, barakallahu fiik. Bersama tidak harus selalu menyatu. Bersama tidak harus berada di sampingnya. Iya. Contohnya gimana? Tadi anak datang ke sini ditemani bulan. Masya Allah. Kata beliau, tadi saya datang ke sini ditemani sama bulan. Berarti antum berjalan bersama dengan bulan. Benar. Jadi begini, ahsanta. Di antum ada hadiahnya. Jadi begini ya akhi. Jadi kalimat bersama tidak harus apa? Yang bersama itu berada di sampingnya. Misal kalau antum berjalan di malam bulan purnama, sirtu fi lailatil badri ma'al qamari. Di malam purnama aku berjalan bersama dengan. Di mana bulannya, Pak? Bulannya di mana? Bukan bulan loh ya. Bukan mbak bulan loh. Tadi di mana bulannya? Ini menunjukkan bahwa kalimat bersama tidak harus zatnya turun ke bumi. Maka ini membuktikan bahwa yang benar di mana Allah itu? Fil ars. Dan ini akidah. Keyakinan yang mengatakan Allah di mana-mana, ini bahaya. Kalau Allah ada di mana-mana, maka jumlah Allah ada berapa? Subhanallahi amma
yasifun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan. Ada pula yang mengatakan Allah di mana, ikhwan? Mereka mengatakan Allah di hati. Kenapa begitu? Karena mereka mengatakan ada ayat yang berbunyi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami kepadanya lebih dekat dibandingkan dengan urat lehernya. Padahal ayat itu menceritakan malaikat maut yang mau mencabut, bukan Rabbuna Allah Azza wa Jalla yang datang lalu menyatu dengan manusia, tidak. Kalau Allah ada di hati manusia, antum berapa orang di sini? Masya Allah, banyak ya. Tiap orang punya hati toh? Nah, kalau Allah di hati, berarti jumlah Allah berapa? Ini bertentangan dengan firman Allah, Qul huwallahu ahad. Maka dari sini kita meyakini Allah itu esa, Allah itu ada di mana? Ini yang disebut dengan tauhidul isbat. Menetapkan bahwa Allah punya nama dan Allah punya sifat tidak serupa dengan yang ada pada makhluknya. Dalilnya surat Asy-Syura ayat 11 ya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi apa kesimpulannya, kawan? yakni meyakini bahwa Allah satu-satunya Rabb yang menciptakan, menguasai, memelihara, mengatur alam semesta. Saya tambahkan, akhi, kalau kita percaya bahwa Allah itu menguasai, Allah menciptakan, Allah memelihara, Allah mengatur alam semesta, Allah yang memiliki kekuatan, maka patut kita sadari tidak ada yang pantas kita sombongkan, karena Dia yang menguasai kita. Yang ada di sisi kita pada hakikatnya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah itu sendiri, ya kita tidak boleh kita merasa menyesal atau kemudian mencela. Tidak boleh ya akhillah. Ini dampak dari tauhid rububiyah yang benar. Kalau pada hari ini, ikhwan, misal kita memiliki sebuah benda, lalu benda itu hilang dari diri kita, lalu kita mencela, kita memaki, perlu dipertanyakan tauhid apanya? Rububiyahnya. Perlu dipertanyakan tauhid rububiyahnya. Karena seorang yang mengakui tentang tauhid rububiyah, dia tahu penguasa alam semesta adalah Allah. Allah memberi kepada yang Dia suka dan Dia mau berikan kepadanya. Allah mengambil kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sesuatu itu datang kepadanya, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus salihah. Ketika sesuatu itu hilang darinya, dia mengucapkan apa ya kawan? Alhamdulillahi ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti tauhid rububiyahnya hak, benar. Kita ya kafilah rahimanillah, kadang tidak demikian. Masih kita lihat justru orang-orang Quraisy di masa dahulu, mereka kalau kehilangan sesuatu, mereka tidak pernah mencela Rabb, tidak pernah. Mereka tahu ini punya Allah, diambil oleh Allah kembali. Tapi mereka rusak dari sisi tauhid apa? Uluhiyah. Nanti kita akan terangkan insyaallah taala. Kemudian mengakui tauhid isbat berarti artinya bahwa mengakui zatnya Allah sempurna. Punya nama-nama yang mencapai puncak keindahannya. Walillahil asmaul husna. Arti asmaul husna itu nama yang mencapai puncak paling indah. Maka antum beruntung kalau punya nama dinisbatkan kepada siapa? Nama Allah Ta'ala. Kalau antum bernama Abdullah, antum beruntung, karena nama antum dinisbatkan kepada zat yang mulia, yaitu siapa? Allah. Karena nama Allah itu nama yang mulia. Kalau antum punya nama Abdul Malik, Abdul Aziz, antum beruntung. Karena memang sebaik-baik nama adalah nama yang dinisbatkan kepada pencipta alam semesta ini. Wadah? Maka Nabi menyukai orang-orang itu dipanggil dengan panggilan yang nisbatnya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Rahim, Abdul Khaliq. Sayang Pak, nama ini sekarang sudah dianggap apa namanya? Jadul ya Pak ya. Sampai ada seorang anak bertanya kepada ayahnya, karena ayahnya bercerita kepada saya, Pak, kenapa saya dikasih nama Abdullah? Lalu ayahnya mengatakan, itu nama yang indah, nama yang baik. Kata anaknya, enggak, gara-gara Abdullah namaku dipanggil apa? Dul.
Kenapa namamu diberi nama? Kenapa saya diberi nama Abdurrahman? Nama yang baik ini nak. Enggak, gara-gara Abdurrahman saya dipanggil Dur. Orang Indonesia itu sukanya apa? Nyingkat-nyingkat. Kalau berubahnya bagus nggak apa-apa. Kalau Dul artinya apa? Tahu nggak Dul artinya apa? Tunjukkan, masih bagus. Kalau Dur, tahu nggak artinya kawan? Dari bahasa Arab dara itu artinya muter-muter. Ya duru terus berputar. Dur itu kalimat perintah. Pusingo begitu bahasa Jawa. Apa pusingo itu? Mumeto begitu. Apa ya? Pusinglah kamu begitu. Putar-putarlah kamu. Diperintah supaya pusing. Jangan. Maka kalau antum punya teman Abdurrahman, panggil apa? Ya Abdurrahman. Jangan antum panggil Rahman. Ini lebih parah lagi ini. Sebagian orang memanggil Rahman. Salah. Nama Ar-Rahman hanya untuk siapa? Maka kalau antum punya nama teman antum namanya Abdurrahman, panggil Abdun atau Abdur Rahman. Itu lebih baik. Faham tuh? Itu berarti beriman kepada Allah dengan nama dan sifat Allah yang mulia. Nama ikhwati rahimanillah. Kemudian kandungan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi nama dan sifatnya ini maksudnya adalah Allah dia memiliki kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dan dia memiliki nama-nama yang bagus dan sifat-sifat yang luhur. Kalau kita tahu bahwa Allah itu punya sifat, faedahnya belajar sifat Allah membuat kita akan senantiasa merasa takut kepada Allah. Banyak manusia pada hari ini tidak merasa takut kepada Allah karena mereka tidak mengenal sifat Allah. Ikhwan, ada sebagian orang ketika berkumpul dengan manusia seolah-olah kita katakan nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat yang seperti ini. Ketika berkumpul dengan orang banyak, dia tampak seperti orang yang paling soleh. Tapi begitu dia sendirian, maka dia menjadi orang yang paling toleh. Lawannya soleh itu apa? Toleh. Lihat ketika banyak orang, Masya Allah tawadhu, ngelirik aja gak berani, nunduk terus. Begitu sendirian memang nunduk, tapi di depannya apa? Ini apa? Oke. Nunduk. Wah, ini tawadhu, ini ghadul basar nih ikhwannya ini ya. Ternyata yang dibuka, ya Allah, gambar wanita bukan mahramnya. Dia pandang auratnya. Itu karena tidak memahami nama dan sifat Allah dengan. Coba kalau dia tahu bahwa Allah itu Maha berkuasa, Allah punya sifat murka kepada orang yang pantas dimurkai. Allah Subhanahu wa taala punya sifat memberi makar kepada orang yang mencoba membuat makar. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ketika orang mau menipu Allah, maka Allah akan tipu mereka. Ketika manusia itu seolah-olah di depan orang banyak dia itu baik, sendirian dia jelek, itu kan menipu Allah. Dia lupa bahwa Allah Maha Kuasa. Allah punya sifat siksanya tidak akan ada manusia yang sanggup menahannya. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengunjungi orang sakit. Badannya kurus habis Pak, dagingnya itu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang ini, pernahkah kamu meminta sesuatu kepada Allah? Laki-laki ini mengatakan, pernah. Apa yang kamu minta? Ia berkata, Rabb, seandainya aku memiliki dosa yang harus disiksa, percepat siksanya di dunia. Orang itu demikian. Bagus nggak nih Pak? Bagus nggak ya kawan? Bagus ya. Nah, maka Nabi SAW berkata, Mada taqulu kadzalik? La tastati bima tas'alullah azza wa jalla. Kenapa gitu cara mintanya? Salah itu kata Nabi. Karena kamu tidak akan sanggup menerima siksanya. Gak ada yang sanggup. Artinya Nabi tahu Allah itu Maha Perkasa. Dan Allah kalau mau menyiksa tidak akan ada manusia yang sanggup disiksa oleh Allah Ta'ala. Makanya jangan sampai antum berkata, ya Allah, gak apa-apa engkau masukkan aku neraka, yang penting kau redho kepadaku. Ini salah ini kalau kan ada orang doa begitu toh? Atau doanya malu-malu, ilahi lastulil firdausi ahla.
wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya Allah, aku enggak pantas masuk. Tapi aku juga enggak mau masuk. Nah, dia ini minta apa sebenarnya? Nabi mengajar kita meminta yang mana? Yang pasti, yang meyakinkan. Maka Nabi berkata kepada orang itu, kenapa engkau tidak mengatakan falimada alla taqula rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Minta itu yang baik. Kita yakin Allah Maha Kaya, Allah Maha Memberi, maka Allah punya sifat dermawan. Apa saja yang kita minta sama Allah enggak mengurangi kekayaannya Allah, enggak mengurangi kemuliaannya Allah. Seluruh makhluk di muka bumi ini minta sama Allah, dikasih sama Allah dengan permintaan yang berbeda-beda. Kekayaan Allah enggak berkurang sedikit pun. Faham tuh ya, kawan? Kalau kita belajar sifat Allah seperti ini, enggak ada manusia yang cuma rasa takutnya ketika orang banyak. Ketika sendirian dia takut. Makanya Nabi mengatakan ittaqillah haitsuma kun. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada ya kawan. Orang kalau belajar asma wa sifat nggak akan nyolong. Bahasa halusnya apa? Korupsi. Nggak akan korupsi ya ikhwah. Kalau orang belajar asma wa sifat dengan benar. Kalau tauhid asma wa sifatnya benar ya ikhwan, orang itu tidak akan memandang yang bukan haknya. Kalau orang belajar tentang asma wa sifat, dia tidak akan menyimpan kemunafikan di dalam dadanya. Ini penting. Pelajari dengan benar tentang asma wa sifat. Sudah masuk waktu? Belum. Baca, fadhal ya akhi. Poin yang B. Tauhid dalam tataran tujuan atau konsep dan permintaan tolak. Ini disebut dengan tauhid uluhiyah wal ibadah, yakni menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan ibadah dalam segala bentuknya, seperti berdoa, sholat, khauf atau takut, roja, berharap dan lain-lain. Asani tauhidul qasdi, au yusamma bi tauhidit talabi. Dinamakan dengan tauhidul qasd. Qasdun itu artinya tujuan. Berarti kaitannya dengan apa? Qasdun itu tujuan, niat. Kaitannya dengan apa ya, kawan? Amal yang tersimpan di dalam dada, hati. Disebut dengan tauhidut thalab, permohonan. Karena tiap ibadah itu cukup diwakili dengan sebutan doa. Salat juga disebut dengan apa? Doa. Puasa juga disebut dengan apa? Doa. Haji juga disebut dengan doa, itu sendiri juga disebut dengan doa. Makanya ketika Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, sebagian ahli tafsir mengartikan arti salat di sana adalah memperbanyak berdoa kepada Allah taala. Ini juga dinamakan dengan tauhidul uluhiyah. Tauhid mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Apa ibadah? Kemarin sudah kita terangkan. Ustaz Jihad Hafidhullah Ta'ala telah menyebutkan tauhid ibadah artinya ismun jami likulli ma yuhibbullahu wa yardahu min qaulin aw fi'lin dhahiratan wa batinatan. Sebuah nama untuk mewakili sebuah istilah. Apa itu? Segala perkara yang dicintai Allah dan diridhoinya, bisa perkataan atau perbuatan anggota badan, terang-terangan maupun tidak terlihat, tersembunyi. Ini ibadah. Maka cakupannya luas, kata beliau, doa. Doa ini masuk dalam kategori ibadah perbuatan anggota badan atau ibadah lisan. Ana mau tanya kepada antum, saudaraku muslimin, doa itu amalan lisan atau amal seluruh anggota badan atau amalan hati? Lisan atau anggota badan? Semuanya. Dalam doa antum menghadapkan hati antum kepada, dalam doa antum menggunakan, dalam doa antum mengangkat, khalas. Semuanya ya khafillah.
Dan ini nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku perkenankan kepada kalian permintaan kalian. Jadi alhamdulillah rahimanillah, berdoa nggak boleh kepada kuburan, kepada wali-wali, kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Tidak boleh. Berdoa kepada malaikat Jibril saja tidak boleh. Kepada Mikail tidak boleh. Apalagi berdoa kepada Isa, Maryam. Bahkan tidak boleh berdoa kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu abdun kama dzakarna bilisanina aw bi alsinatina wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdun ya'budu la yu'badu. Nabi SAW itu kita bersaksi dia adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Dinamakan hamba berarti dia menghamba, bukan dia itu menghambakan orang. Dinamakan hamba dia menyembah, bukan disembah. Maka nggak boleh berdoa kepada Nabi SAW. Maka Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu berdoa meminta sesuatu, minta kepada siapa? Bukan kepada Nabi SAW, bukan. Celaka Bapak kalau ada orang berdoa sambil memanggil-manggil nama orang, ya fulan, ya fulan, ya syekh fulan, ya syekh fulan, ya syekh allan, ya syekh allan. Syirik hukumnya. Karena yang diseru ini tidak punya kekuatan. Ini nasihat buat sebagian kaum muslimin. Ibu-ibu biasanya, anak-anak perempuan. Itu kalau lagi dapat masalah, yang dipanggil-panggil siapa? Yang dipanggil-panggil siapa Pak? Kadang orang jatuh atau dia terdesak sesuatu, yang dipanggil siapa? Orang tuanya. Ah, itu dia maksudnya. Gimana tadi lagi? Mama kata dia. Itu nggak boleh. Kalau orangnya di sampingnya boleh. Bu, tolong saya. Ya dia bisa bantu. Ini ibunya di Balikpapan, anaknya di Jakarta. Ibu pakai handphone Ustaz. Oh boleh. Tapi kalau enggak boleh. Itu menyeru selain siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu masuk dalam kategori apa? Doa. Karena arti doa itu seruan. Faham tuh? Nah, termasuk juga di sini apa? Salat. Lalu juga ada yang lainnya, yaitu namanya khauf. Khauf itu perasaan. Khauf ada dua macam. Tabi'i dan syirki. Khauf yang tabi'i itu misalnya takutnya seorang anak dengan bapaknya. Ketika anak itu berbuat jahat, bapaknya memandang sambil membuka apa? Mata, takut dia, itu tabi'i. Wadah? Kalau seorang suami takut kepada istri, tabi'i atau tidak? Ayo, ya kawan. Tabi'i tidak kalau ada seorang suami takut sama istrinya. Makanya mereka membuat ikatan suami takut istri. Tabi'i enggak? Enggak tabi'i, enggak boleh. Enggak boleh seorang suami takut kepada siapa? Tidak boleh. Kalau istri kepada suaminya boleh atau tidak? Hah? Selama tidak menghilangkan ketaatannya kepada Allah, tabi'i. Takut sama harimau, tabi'i tidak? Tapi kalau seandainya antum kemudian takutnya dengan harimau sambil berkata, permisi Datuk belang, ini syirik. Karena ini sudah takut di luar apa? Tabi'i. Nah, takut yang kesyirikan ini nggak boleh. Seperti takut sama jin, nggak boleh. Antum takut sama gondoruo, jangan takut. Ada jin apa pocongan, jangan takut. Setan betina Nyai Roro Kidul, jangan takut. Temennya setan betina juga namanya Nyai Belorong, jangan takut. Ketemu dengan mereka, jangan takut. Dihadapi, dilawan. Ya? Ya kawan? Alhamdulillah, begitulah ngaji tauhid kok. Ngaji tauhid jangan takut. Saya heran dengan ikhwan, Ustaz saya mau ngungsi dulu, kenapa? Rumah saya ada jinnya. Masya Allah. Ini belum belajar tauhid uluhiyah ini kalau kita. Jangan takut sama jin. Kalau ada jin, pukul. Sudah pernah mukul jin belum? Nanti pulang dari sini ya, pukulin jin. Gitu ya. Jangan takut. Ini jangan takut, karena rasa takut seperti itu hukumnya apa? Syirik. Roja juga habal. Itu merupakan ibadah. Roja itu artinya harapan. Itu tidak boleh mengatakan saya gantungkan harapanku di atas apa? Di bintang di langit sana. Salah, itu kalimat syirik. Kalau mau mengatakan ya Allah, aku gantungkan harapanku hanya kepada Engkau. Benar.
Kadang kita berkata, saya berharap banyak dengan Engkau. Ya Allah, kenapa enggak berharap kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan karena Allah, saya mengharapkan Engkau begini begitu, benar. Tapi satu-satunya harapan siapa ya kawan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena roja termasuk apa? Ibadah. Sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Maaf sekali lagi kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.